Hari ini, marilah kita mempelajari firman Tuhan dengan judul khotbah, pemeliharaan Tuhan dan campur tangannya. Ketika orang menemukan cara yang sangat baik untuk melewati situasi yang sulit, mereka sering berkata, ada campur tangan Tuhan. Apakah ada kasus seperti itu di dalam Alkitab? Sementara Tuhan melakukan pemeliharaannya, ada banyak perkara yang dianggap sebagai perkara yang telah ada campur tangan Tuhan. Dan di dalam Alkitab, terdapat banyak catatan tentang hal itu. Karena Tuhan mengetahui akhir dari awal, kita harus selalu mengikuti jalan penebusan yang ditetapkan Tuhan dengan ketaatan. Karena Tuhan selalu menempatkan kemenangan di jalan tersebut. Namun, karena kita tidak bisa melihat akhir dengan mata kita, apa yang sering kita lakukan? Tuhan membimbing kita ke jalan itu untuk memberikan berkat pada akhirnya, tetapi terkadang kita susah mengikutinya dan merasa tidak ada visi di jalan itu, padahal ada hambatan besar di depan kita. Namun, ada campur tangan Tuhan yang tersembunyi dalam segala hal yang diperintahkannya. Kemanapun Tuhan menuntun kita, ketika kita mengikutnya dengan sukacita dan berkata, ada campur tangan Tuhan yang tersembunyi di sana-sini, bukankah kita akan menjadi anak-anak sorgawi yang dipimpin oleh Kristus dan masuk ke dalam kerajaan sorga? Hari ini, mari kita memastikan hal ini melalui Alkitab. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 7. Mari kita lihat pasal 7 ayat 1. Adapun Yerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit Mor, di lembah. Bukankah kita semua tahu sejarah Gideon? Kita sudah mempelajarinya. Tuhan menyuruh Gideon untuk mengurangi jumlah orangnya. Ada 135.000 orang musuh tetapi Gideon hanya memiliki 32.000 orang. Ada campur tangan Tuhan yang tersembunyi di sini. Ada pemeliharaan Tuhan dan rencananya. Tuhan berkata, terlalu banyak orang. Siapa saja yang gemetar ketakutan bisa pergi. Meskipun Gideon bingung dan menghadapi masalah, dia mematuhi firman Tuhan. Dari 32.000 orang, 22.000 pergi. 22.000 orang itu gemetar ketakutan walau berkumpul di situ. Orang-orang seperti itu tidak berguna saat Tuhan campur tangan. Semua orang yang gemetar ketakutan pulang, dan 10.000 orang tetap tinggal. Namun, Tuhan berkata, masih terlalu banyak orangnya. Kurangi lagi jumlahnya. Gideon bertanya, bagaimana caranya? Tuhan berkata, bawalah mereka ke air. Aku akan memilih orang dengan cara mereka meminum airnya. Meskipun mereka berkata, aku tidak takut. Aku akan mengandalkan Tuhan sampai akhir. Tuhan berkata, mereka yang berlutut untuk minum air, harus pulang. Gideon harus berperang melawan 135.000 orang musuhnya dengan sisa 300 orang. Situasinya tampak tanpa harapan. Sepertinya tidak ada jalan melalui ini. Namun, ada campur tangan Tuhan pada waktu itu. Pada malam hari, Gideon membagi 300 orang dalam 3 pasukan. Mereka menyembunyikan suluh di dalam buyung kosong dan memegang sangkakala. Pada waktu semua musuhnya tidur, mereka mengepung perkemahan orang Midian. Ketika orang Midian sedang tidur, tiba-tiba mereka mendengar buyung-buyung dipecah, sangkakala dibunyikan, dan orang-orang berteriak, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Kemudian, orang Midian yang baru bangun dari tidur, menjadi kacau balau dan panik dan berpikir, musuh pasti telah menyerbu ke dalam perkemahan kita. Mereka tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka, tetapi mulai membunuh satu sama lain dengan pedang.
Mereka tidak bisa melihat apapun karena gelap. Pada akhirnya, tidak seorang pun dari tentara Israel yang terluka. Tetapi tentara Midian mati semua. Kita bisa melihat ini dalam sejarah Israel. Sudah ada campur tangan Tuhan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Oleh karena itu, kepada siapa kita harus meminta bantuan? Kita harus berdoa kepada Tuhan, tolong Tuhan campur tangan dalam pekerjaan Injil, supaya kita bisa menang sama seperti Gideon. Tolong buka jalan bagi Injil. Jika kita selalu memandang Tuhan dan mengandalkannya, Dia akan memberi kita solusi dan campur tangan. Karena itu, semua anggota Sion yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan menjalankan pekerjaan itu, dan bahwa Dia mengetahui akhir dari awal. Jika kita melupakan hal ini, terkadang lingkungan hidup kita dan keadaan kita menjadi sulit dan menyakitkan. Namun, ketika terasa seperti ada tembok di depan kita, pastilah ada campur tangan Tuhan yang tersembunyi. Apakah pasukan Gideon menang atau kalah? Dengan 300 orang, Tuhan membuat 135.000 orang kacau balau. Tuhan campur tangan dalam perkara itu, sehingga mereka tidak akan menyerang orang Israel lagi. Bukan hanya itu saja, mari kita baca Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 13 kita baca. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya, buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dengan cara ini, Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya, sambil menghancurkan semua orang jahat di bumi dengan air. Kita bisa melihat sejarah ini dalam kitab Kejadian. Ketika Tuhan merencanakan bahtera, Dia sudah menaruh kehendaknya yang sangat menakjubkan di dalam rancangannya. Sebuah kapal membutuhkan kemudinya untuk menjaganya tetap ke arah yang benar. Dan karena kapal tidak bisa bergerak maju sendiri, ia harus memiliki layar dan tiang. Tiang dan kemudi sangat penting bagi sebuah kapal. Namun, dalam rancangan Tuhan untuk membuat bahtera tidak ada tiang atau kemudi. Tidak ada dayung yang bisa diganti dengan tiang. Itu tidak memiliki kemudi atau layar. Mari kita bayangkan, seseorang menambahkan layar untuk mengontrol arah dan kecepatan bahtera yang dirancang oleh Tuhan. Bisakah bahtera itu mencapai puncak Gunung Ararat dengan selamat seperti yang dikehendaki Tuhan? Tidak mungkin. Gunung Ararat berada di Turki. Jadi, jauh dari negeri Israel. Ketika air membanjiri bumi, jika bahtera memiliki layar, dayung, dan kemudi, Nuh dan keluarganya tidak akan diselamatkan. Dalam setiap firman Alkitab terdapat kehendak Tuhan. Jika seseorang yang memiliki sedikit pengetahuan tentang kapal melihat bahtera itu, dia mungkin bertanya, Tuhan, mengapa Engkau membangun bahtera seperti ini? Apakah Engkau tidak melupakan sesuatu? Mengapa tidak ada tiang atau dayung? Kenapa tidak ada kemudinya? Apakah Engkau melupakan hal-hal ini karena Engkau sibuk memerintah alam semesta? Orang yang bodoh bisa berkata begitu. Tuhan selalu melakukan pekerjaannya dengan mengetahui dari mulanya hal yang kemudian.
Apa yang akan diberikannya kepada seluruh umat manusia dan anak-anak Sion pada akhirnya? Tuhan memimpin kita ke jalan seperti itu untuk memberi kita berkat dan membawa kita ke kerajaan sorga. Bukankah itu tertulis dalam Ulangan pasal 8? Terkadang Tuhan merendahkan kita, terkadang meninggikan kita, terkadang membuat kita lapar, terkadang membuat kita telanjang, dan terkadang membiarkan kita berkecukupan. Tuhan menempatkan kita dalam setiap situasi, agar kita bisa dilahirkan kembali sebagai manusia sorga yang sempurna, yang layak untuk kembali ke kerajaan sorga. Ini adalah kehendak Tuhan yang mendalam. Meminjam kata-kata dunia, ini disebut campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak perlu bingung atau ragu dalam mentaati firman Tuhan. Ketika kita melakukannya, semua anak Sion akan memiliki iman untuk mengikuti Tuhan kemana saja Dia pergi. Dalam kitab Ibrani pasal 3 dan 4, Tuhan berkata bahwa jika kita tidak menaati firman Tuhan, kita tidak bisa memasuki perhentian atau kerajaannya. Pada akhirnya, ketidaktaatan disebabkan kita yang tidak percaya pada campur tangan Tuhan, yaitu kehendaknya yang agung. Pikirkan tentang Musa di depan Laut Merah. Tidak ada jalan keluar. Tentara Mesir mengejar orang Israel. Laut Merah ada di depan mereka. Mereka berada dalam situasi yang tanpa harapan. Ketika orang-orang Israel berkata, "Aku tidak melihat masa depan kita karena jalan terhalang," Musa tetap memandang siapa? Tuhan, orang-orang ini sangat menggerutu, dan tidak ada yang bisa kulakukan dengan kekuatanku. Apa yang harus kulakukan? Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat gembala yang kubawa dari Mesir. Ulurkan tongkatmu ke atas laut. Kemudian, ketika Musa menaati firman Tuhan, Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib. Sebuah fenomena kekuatan alami yang melalui dunia lahiriah terjadi. Orang-orang di dunia menyebut hal-hal seperti itu sebagai campur tangan Tuhan atau keajaiban. Tuhan mempersiapkan jalan yang ajaib di depan kita. Mereka yang menyadari hal ini percaya bahwa pasti ada campur tangan Tuhan. Itulah sebabnya mereka bisa mengikuti Tuhan kemana saja Dia pergi, dan langsung berlari sampai ke kerajaan sorga. Kita harus menaruh semua kepercayaan kita kepada Tuhan, dan bersandar padanya seperti Nuh. Apakah Nuh mengeluh karena Tuhan tidak merancang dayung? Apakah dia menggerutu karena Tuhan tidak membuat kemudi? Nuh melakukan apa yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, bahtera itu bisa menjadi bahtera keselamatan saat dunia ini dihakimi dengan air, bukan? Jika pikiran manusia ditambahkan, bahtera itu tidak mungkin menjadi bahtera keselamatan. Semua sejarah ini memberikan pelajaran besar kepada kita yang hidup pada zaman ini. Keajaiban yang terjadi pada Gideon, Nuh, dan Musa bukanlah satu-satunya kasus campur tangan Tuhan. Mari kita cari tahu melalui Alkitab perjalanan Yusuf. Bagaimana Tuhan memimpin dia sampai ia menjadi gubernur Mesir? Bukankah Yusuf anak ke-11 dari 12 anak Yakub? Dia dijual ke Mesir sebagai budak, menjalani kehidupan yang menyedihkan dan penuh dengan sengsara di sana, dan pada akhirnya menjadi gubernur Mesir. Dalam perjalanannya, ada campur tangan Tuhan yang telah direncanakannya untuk Yusuf. Mari kita baca Kejadian pasal 37 ayat 12. Pasal 37 ayat 12 kita baca. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel, itu adalah nama Yakub, bukan? Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka."
Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Namun, saudara-saudara Yusuf tidak menyukainya. Mereka merasa Yusuf memiliki semua kasih ayah mereka. Di antara 12 anak, Yusuf paling dikasihi. Yakub membuat jubah hiasan hanya untuk Yusuf. Memang tidak ada orang tua yang membedakan anak-anak mereka. Sejak Yusuf kehilangan ibunya ketika dia masih kecil, Yakub sedikit lebih mengasihaninya daripada anak-anak lain. Namun, saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mari kita baca ayat 18. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti, bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, Ruben adalah anak pertama Yakub, maka ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia," maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Seperti yang bisa kita lihat, Yusuf dicemburui dan dibenci oleh saudara-saudaranya. Akhirnya, saudara-saudaranya menjualnya ke pedagang. Mari kita lihat bagaimana dia dijual pada ayat 26. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar yaitu pedagang-pedagang Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yusuf dijual dengan cara ini. Pasal 39 ayat 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dengan cara ini, Yusuf hidup sebagai budak di rumah Potifar. Namun, sesuatu hal yang buruk terjadi. Mari kita baca ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Yusuf menolaknya dengan mengatakan, "Aku tidak bisa berbuat kejahatan besar ini terhadap Tuhan." Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkan
ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Beginilah cara dia berkomplot melawan Yusuf. Ayat 19. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tahu Yusuf mengalami kesulitan ini dengan tidak adil. Maka dia menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di sana, ia bertemu dengan kepala juru minuman, dan kepala juru roti Raja Mesir. Mereka berdua bermimpi, dan kemudian, kepala juru minuman diangkat kembali dan kepala juru roti dibunuh, seperti penafsiran Yusuf tentang mimpi mereka. Setelah beberapa waktu, Fir'aun bermimpi. Ketika dia gelisah karena tidak tahu apa artinya mimpi itu dan berkata, "Aku tidak tahu apa arti mimpi itu," kepala juru minuman itu ingat Yusuf. Jadi, Fir'aun memanggil Yusuf dan meminta dia untuk menafsirkan mimpi-mimpi itu. Penafsirannya dianggap sangat baik oleh Fir'aun. Mari kita baca pasal 41 ayat 37. Hal ini terjadi setelah Yusuf selesai menafsirkan mimpi Fir'aun. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah." Kata Fir'aun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Ayat 41. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zafnat Paneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, Imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berusia 30 tahun pada waktu itu. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Fir'aun memberikan cincin meterainya kepada Yusuf. Yusuf memiliki wewenang untuk memerintah atas seluruh Mesir. Di belakang semua ini ada campur tangan Tuhan. Tuhan tidak peduli orang Mesir atau negara tetangga lainnya, tetapi Dia hanya mempeduli Israel. Bukankah orang Israel adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan dijanjikannya? Tuhan melakukan pekerjaan ini untuk masa depan mereka, dan Yusuf hanya memainkan peran sebagai pekerja Tuhan atau utusan Tuhan. Namun, Yusuf tidak mengetahui hal ini. Dia tidak mengerti mengapa dia datang ke Mesir. Awalnya, dia mengira saudara-saudaranya menjualnya karena kebencian, tetapi kemudian dia menyadari alasan sebenarnya. Mari kita baca Kejadian pasal 45. Pasal 45 ayat 1 kita baca. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini."
Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya tidak pernah membayangkan gubernur Mesir adalah Yusuf. Namun sekarang Yusuf memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ayat 2. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Mereka pasti takut dan gemetar. Mereka sudah mencoba membunuhnya. Karena mereka telah menjualnya sebagai budak, mereka hanya bisa berpikir, "Sekarang kita pasti akan mati." Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Maksud kata Yusuf adalah, ada campur tangan Tuhan di belakang semua hal ini. Kelihatannya kalian menjual aku ke Mesir, tetapi sebenarnya, Tuhan merencanakan semua hal ini untuk mengutus aku ke Mesir. Dalam perjalanannya itu, Yusuf menghadapi banyak kesulitan. Dia pernah dijebak, dan dia pernah dimasukkan ke dalam penjara. Meskipun begitu, dia selalu menaati perintah Tuhan. Akhirnya, Tuhan menjadikan Yusuf sebagai gubernur Mesir, dan menyelamatkan orang Israel melalui dia. Tuhan yang melihat masa depan campur tangan dalam kehidupan Yusuf, untuk menempatkan Yusuf dalam posisi seperti itu. Mari kita lanjutkan baca. Ayat 5 kita baca sekali lagi. "Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi siapa? Tetapi Allah." Segala sesuatu yang dilakukan Tuhan sungguh-sungguh menakjubkan. Saya jadi berpikir, jika saudara-saudaranya tidak melakukan seperti itu, Yusuf akan bertumbuh sebagai gembala di rumah ayahnya sampai ia berusia 30 tahun. Tuhan telah mengirim Yusuf ke Mesir untuk mengurus sejumlah besar bahan makanan. Maka ketika orang Israel datang untuk membeli makanan, dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Tuhan menempatkan dia dalam posisi ini, dan membiarkan orang Israel menjalani kehidupan yang nyaman di sana. Kalau kita tidak mempelajari Alkitab dengan seksama, kita tidak bisa mengetahui betapa mengagumkannya pemeliharaan Tuhan. Apakah ada hal yang terjadi di desa global tanpa izin Tuhan? Tidak ada. Tuhan ingin umat sorgawi menjadi dewasa dan kembali ke rumah sorgawi dengan selamat. Ini adalah langkah terakhir Tuhan. Tidak hanya Tuhan Bapa datang ke bumi ini, tetapi menurut kitab Wahyu pasal 22. Siapa juga datang untuk melindungi kita? Tuhan menaruh tangannya yang terakhir dan yang tidak diketahui siapapun di dunia pada zaman Roh Kudus. Kebenaran Ibu Sorgawi diberitahukan kepada kita, tetapi tidak kepada orang lain. Dalam hal ini ada campur tangan Tuhan. Dia campur tangan perjalanan anak-anaknya, yang dipimpin roh dan pengantin perempuan untuk kembali ke tanah air abadi di sorga. Pemeliharaan yang begitu berharga ditemukan dalam hari Sabat, dalam hari Paskah Perjanjian Baru, dalam kebenaran kedatangan Kristus yang kedua, dan dalam kebenaran Ibu Sorgawi Yerusalem baru. Tuhan melakukan semua kebenaran dalam setiap gerakan ilahinya. Jadi, sampai kesudahan dunia, apa yang harus kita lakukan saat anak domba memimpin kita kemana saja? Seperti yang tertulis di dalam Wahyu pasal 14, siapa yang membimbing kita?
Kita percaya bahwa Tuhanlah yang membimbing kita. Meskipun Laut Merah menjadi hambatan orang Israel, ada campur tangan Tuhan untuk memberi jalan. Meskipun jumlah prajurit Gideon jauh lebih kecil daripada musuhnya, Tuhan mengurangi jumlahnya karena ada campur tangannya. Tampaknya Yusuf dijual sebagai budak ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Namun, Tuhan mengirimnya ke Mesir dan menjadikannya gubernur di sana. Jika Anda membaca Alkitab dengan ceroboh, semua ini hanya terlihat seperti suatu peristiwa, tetapi sebenarnya rencana siapa yang berlangsung? Rencana Tuhan sedang berlangsung. Oleh karena itu, kita bersyukur dan bersukacita dimanapun kita berada dan apapun kita lakukan, jika itu adalah jalan Bapa dan ajaran Ibu. Jika kita mengikuti cara kita sendiri, itu sama saja dengan membuat kemudi, tiang, dan dayung untuk bahterano. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, adalah tindakan yang paling bijaksana dan paling benar, bukan? Walaupun kita merasa cemas dan sesak saat berjalan di jalan iman, atau walaupun ada sesuatu yang menghalangi jalan kita, pasti ada rencana Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam keadaan itu. Yusuf bisa saja berkata, "Tuhan, mengapa saudara-saudaraku begitu membenciku? Mereka menjual aku. Hukumlah mereka." Begitu pula dengan perjalanan hidup kita. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk jangan bersungut-sungut. Sebaliknya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan mau memberikan apa kepada kita pada akhirnya? Ini adalah tahap pemeliharaannya dilaksanakan. Dia akan memberi kita berkat, kerajaan sorga, hidup yang kekal, keselamatan, damai sejahtera, dan kemuliaan sorgawi pada akhirnya. Dalam tahap ini, jika kita berpikir, aku tidak suka ini tapi suka itu, pikiran itu sangat bodoh. Tuhan selalu mengasihi kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia ingin memberi kita kebahagiaan abadi dan dunia abadi. Terkadang kita berada dalam situasi yang sulit. Terkadang kita tidak akur dengan orang lain, dan terkadang kita merasa dilecehkan oleh orang lain. Tetapi apa yang akan terjadi pada akhirnya? Pada awalnya, Yusuf memikirkan saudara-saudaranya yang melakukan seperti itu, tetapi tidakkah dia menyadari bahwa seluruh hidupnya berada di bawah pemeliharaan Tuhan? Mari kita lihat kembali kehidupan kita. Campur tangan Tuhan yang tidak terlihat pasti ada untuk kita. Anda sekalian ada di sini sekarang. Bukankah dalam hal ini ada campur tangan Tuhan? Sungguh menakjubkan bahwa kita telah sampai ke sini. Selain itu, kita telah bertemu dengan Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, dan anggota-anggota keluarga Sorgawi yang penuh kasih. Bukankah Tuhan memberi kepada kita harapan akan kerajaan sorga? Betapa bersyukurnya kita. Ibu Sorgawi telah datang ke bumi ini. Bapa telah datang ke bumi ini. Saudara-saudari dan saya dituntun ke Sion. Dalam semua hal ini ada campur tangan Tuhan. Telah diutus ke Samaria dan ke ujung bumi, untuk memberitakan Injil juga ada campur tangan Tuhan. Marilah kita memenuhi kehendak Tuhan yang indah ini, supaya kita bisa menyelamatkan semua orang di dunia, menuntun mereka kepada pertobatan, dan membimbing mereka ke kerajaan sorga. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.